Salam, salam damai dan kebaikan bagimu, Bapak Ibu, Saudari dan Saudara yang saya kasihi. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu, Saudara dan Saudari dalam renung Sabda Saban hari di hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga tanggal 15 Agustus hari ini. Bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada hari ini diambil dari Kitab Wahyu bab 11 ayat 9a, dilanjutkan dengan bab 12 ayat 1 sampai dengan 6a dan ayat 10ab. Bacaan kedua diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 15 ayat 20 sampai dengan 27, dan bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 56. Mari Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, kita siapkan hati dan diri untuk mendengarkan bacaan Injil. Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 56. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmatnya turun-temurun atas orang-orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga ini, kita diperdengarkan tentang kisah yang kita sebut atau kerap kali orang menyebutnya sebagai Magnificat Maria. Sebuah luapan sukacita dan kegembiraan yang luar biasa dari Maria atas segala hal yang telah dikerjakan oleh Tuhan kepada banyak orang melalui dirinya. Ia bersukacita, ia bergembira, dan oleh karena itu ia bersyukur dan memuliakan Tuhan, karena Tuhan boleh menyatakan kebesarannya kepada banyak orang, kepada segenap makhluk ciptaannya. Dan oleh karena itu kita mendengar ungkapan luar biasa dari Maria, Magnificat, madah atau kidung pujian dari kedalaman hati Maria untuk memuji, memuliakan Allah. Tapi menarik Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, ketika Maria mendengar kabar dari malaikat Gabriel, kita tahu bagaimana dialog
yang terjadi sampai kemudian dia mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan hal itu terjadi atas dirinya. Yang dilakukan oleh Maria adalah tidak membanggakan diri atas apa yang telah terjadi. Ia tidak menyombongkan diri bahwa saya inilah yang terbaik di antara semua wanita yang lain. Saya ini yang paling pantas, paling suci dan paling benar ketimbang orang-orang lain. Tidak. Yang dilakukan oleh Maria adalah dia berbagi sukacita, berbagi kebahagiaan, berbagi kabar gembira itu kepada orang lain. Dan yang pertama dia kunjungi adalah Elisabeth saudari. Dia membawa rahmat itu kepada orang lain, kepada Elisabeth saudarinya, sehingga Elisabeth pun mengalami dan merasakan sukacita yang dialami oleh dirinya sendiri. Bahkan dikatakan dalam bacaan Injil tadi, anak yang di dalam kandungan Elisabeth saudarinya pun melonjak kegirangan. Sukacita itu ternyata kemudian dibawa oleh Maria dan banyak orang mengalami sukacita itu. Jadi hal yang pertama, bagaimana dia mau bersukacita dan membagi sukacita itu supaya dialami oleh orang lain. Ini pelajaran yang berharga buat kita. Kebahagiaan, sukacita, keberhasilan, kesuksesan yang kita peroleh secara khusus, sukacita dan kebahagiaan itu harus kita bagikan kepada sesama. Jangan pernah membanggakan diri dengan keberhasilan yang Anda peroleh. Ketika orang sudah membanggakan diri dengan apa yang diterima, maka dia sebetulnya sedang menggali lubang buat dirinya sendiri, lubang kehancuran bagi dirinya. Kita belajar hal yang pertama dari pribadi Maria itu. Yang kedua, dia memuliakan Tuhan. Tadi beberapa kali saya katakan dia bersyukur. Kita belajar dari Maria. Sikap syukur, wujud sembah bakti kita kepada Tuhan, karena Tuhan boleh memberikan rahmatnya buat kita sekalian. Maria tidak sombong, Maria tidak bangga, tetapi dia dengan rendah hati mengakui kebesaran Tuhan itu. Kerap kali dalam kehidupan kita, kita sombong dengan keberhasilan yang kita peroleh. Maka hal yang pertama tadi saya katakan, kalau kita sombong dengan apa yang kita peroleh, kita lupa Tuhan, bahwa Tuhan campur tangan atas segala keberhasilan dan kesuksesan kita, maka kita sedang menggali lubang kehancuran bagi diri kita sendiri. Kita belajar dari Maria, kita puji, kita muliakan Allah, karena Allah telah berkarya atas diri kita. Dan yang ketiga, saudara dan saudari, diri kita ini adalah kenisa Allah. Dan mari kita sadari bahwa kita ini sama seperti Maria, dipilih oleh Allah, dipakai oleh Allah untuk membawa keselamatan bagi orang lain. Bagaimana kita bisa menyadari bahwa kita ini dipilih, dipakai oleh Allah untuk membawa keselamatan? Melalui rahmat yang telah kita terima dalam kehidupan kita. Kita berharga di mata Tuhan, dan oleh karena itu kepada kita juga Tuhan menganugerahkan rahmat itu, dan kita diutus untuk membawa rahmat itu dalam kehidupan kita. Mari saudara dan saudari yang terkasih, tinggalkan ego, buka hati dan diri untuk sadar bahwa Tuhan selalu bekerja campur tangan dalam hidupmu. Kita ini adalah pribadi-pribadi Maria masa kini yang juga dipakai oleh Allah untuk mewartakan kebaikan kasih-Nya dalam kehidupan ini. Bagikan kebahagiaan dan sukacita bagi orang lain dalam hal yang sekecil apapun. Dan berusahalah untuk menjadi pribadi yang tahu bersyukur dan tahu menggantungkan pilihan hidup hanya kepada Tuhan. Dengan demikian kita sungguh-sungguh membuahkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.